saya menjadi makin kaya dan saya pingin semua keinginan saya dituruti sama Tuhan. Berarti saya pengen jadi Tuhan. Diri kita kan. Nah, makanya belajarlah satu hal. Kalau mau benar-benar beribadah, ikut Tuhan sungguh-sungguh, serahkan semuanya sama Tuhan. Jadi bukan Tuhan kita jadikan alat untuk memuaskan keinginan kita. Bukan Tuhan yang kita atur. Iya. Jadi alat kita kan. Apa yang kita mau gitu. Betul. Tapi yang seringkali terjadi adalah seperti itu. Betul. Kita serahkan semua sama Tuhan, biarlah kita ikut sesuai dengan apa yang mau Tuhan, gitu kan. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan tuh amat sangat baik, kita percaya akan terjadi hal-hal yang baik dalam hidup kita, gitu. Ya. Kalau kita nggak bisa begitu, kita pasti mengalami kejenuhan dan pemberontakan pasti terjadi. Mungkin lebih enak kalau telepon atau ketemu. Ya, saya sangat yakin dan percaya bahwa pemirsa yang mengirimkan SMS ini tidak secara kebetulan. Ya. Bapak atau Ibu, Anda menyaksikan acara ini karena memang acara ini benar-benar ada untuk Anda. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Kami juga pernah mengalami dulu berada di posisi seperti Anda. Tidak ada yang perlu ditakutkan gitu ya, merasa kok aneh gitu. Dulu kami pun merasa begitu, apa jangan-jangan kita tuh aneh sendiri gitu. Kenapa sih kok kita mengalami kondisi seperti ini? Tetapi ternyata setelah saya di New Life gitu ya, bertemu dengan teman-teman yang lain gitu, ternyata kita adalah kumpulan dari orang-orang yang punya permasalahan yang sama gitu. Dan kita belajar bagaimana caranya untuk kita bisa keluar dari permasalahan itu dalam satu komunitas gitu. Ya. Mungkin SMS yang terakhir. SMS-nya dari 0619. Bagaimana cara mengubah kebiasaan pasangan kita yang boros, tidak berhemat? Saya bosan. Balik lagi itu, yang bisa mengubah orang lain, yang bisa merubah pasangan kita bukan kita. Kita tidak punya hak apapun, kita tidak punya kemampuan apapun gitu. Memang siapa kita gitu ya? Kita pikir kita bisa mengubah pasangan kita. Tetapi yang bisa mengubah pasangan kita adalah Tuhan dan kemauan yang kuat, dorongan yang kuat dari diri dia sendiri, dari diri pasangan kita sendiri. Nah, bagaimana sih caranya supaya pasangan kita itu menjadi orang yang hemat atau tidak boros gitu ya? Belajarlah untuk kita menjadi pribadi yang baik dulu untuk pasangan. Kita berikan yang terbaik yang ada pada kita untuk menyenangkan hati pasangan. Nah, dari situ nanti kalau kita sudah menyenangkan hati pasangan, saya sangat yakin komunikasi akan terbuka. Ketika komunikasi terbuka, baru mulai bisa dibicarakan. Pengaturan keuangan, kalau orang sudah berkeluarga, dua sudah menjadi satu. Jadi pengaturan keuangan bukan hanya menjadi kewajiban ibu saja, atau bukan hanya menjadi kewajiban bapak saja, istri saja ataupun suami saja, bukan. Tetapi pengaturan pengelolaan keuangan itu adalah tanggung jawab bersama. Keuangan itu dua menjadi satu. Jadi pengelolaan keuangan juga harus jadi satu gitu. Nah, dengan adanya komunikasi yang enak, bisa sama-sama dibicarakan nih, penghasilan berapa, pengeluaran berapa, kemudian ada rencana untuk saving untuk anak-anak mungkin, kemudian ada juga rencana untuk memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Seperti itu harus dibicarakan secara bersama supaya pasangan juga tahu tujuannya untuk apa gitu. Betul. Dan saya ingin menambahkan, kenapa seseorang menjadi boros? Karena ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Dia salah menilai dirinya, bisa terjadi. Misalkan saya ini merasa diri saya berharga kalau saya ini pakai Galaxy Tab, mungkin pakai apalagi mungkin baju yang branded, tas yang branded. Saya merasa diri saya berharga. Jika begitu, maka saya akan otomatis boros. Nah, rasa berharganya harus ditemukan dulu. Nilai-nilai dari pasangan kita tuh harus benar terlebih dahulu. Kalau dia ada luka batin, dipulihkan. Nah, kemudian itu bisa karena dihina gitu ya Pak ya? Bisa jadi karena dibanding-bandingkan, karena ada kepuasan yang semenjak kecilnya dia nggak mendapatkan. Begitu dia punya uang, dia ingin membuktikan aku juga bisa. Berbagai macam. Bisa jadi karena kalau pergaulannya orang kaya berpandangan kamu harusnya pakai pakai barang yang gak branded gitu misalkan, harus yang branded dong, jangan bikin malu dong. Nah, hinaan-hinaan seperti itu bisa, salah pergaulan seperti itu bisa merusak. Nah, kenapa orang boros? Karena ada yang problemnya tadi, nilai-nilai yang salah. Yang kedua, karena dia nggak ngerti tujuan. Balik lagi ke tujuan keuangan. Kita punya uang ini tujuannya apa? Selama kita nggak ngerti tujuan, kita pasti jadi orang yang boros.
kita jadi orang yang seenaknya saja gitu kan. Tapi kalau kita punya tujuan, oh ini aku terima gaji sekian, oh ini tujuan keuanganku ini untuk anak sekolah, untuk istriku belanja, untuk nanti nolong orang, untuk aku makan, untuk aku nabung dan segala macam. Karena seperti yang Bu Dita tadi katakan, karena dia ngerti tujuan. Tapi orang-orang yang nggak ngerti tujuan pasti keuangannya amburadul. Ya, sayang sekali waktu juga yang memisahkan kita pada malam hari ini di penghujung acara ini. Mungkin nilai-nilai dari Ibu Dita? Iya, sesuatu yang besar itu selalu diawali dengan langkah kecil yang konsisten. Jadi bagi Anda pemirsa yang selama ini Anda sudah menanti-nantikan adanya perubahan di dalam kehidupan Anda, mulailah belajar untuk melakukannya selangkah demi selangkah. Mungkin Anda belum bisa melihat satu gambaran penuh tentang apa yang akan terjadi kemudian. Tetapi mulailah belajar untuk melakukan setiap langkah dalam kehidupan Anda dengan memilih untuk selalu bereaksi dengan benar. Ya, dari Pak Susilo. saya cuma ingin katakan begini, jika Anda ingin membangun sesuatu yang besar, bangunlah fondasi yang benar dan kuat. Ya. Bukan hanya kuat, tapi dia harus benar. Kalau dia nggak benar, fondasinya juga akan roboh. Jika Anda mau punya mimpi yang besar, tujuan yang besar, harus bangun dengan fondasi yang benar dan kuat. Ya, terima kasih buat Ibu Dita, buat Pak Susilo, buat malam hari ini, buat nilai-nilainya, buat hatinya, juga buat setiap jawaban atas SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Terima kasih. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran New Life ini dari awal hingga akhir. Dan kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk pada kami bacakan semua berhubung terbatasnya waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubunginya melalui telepon di nomor yang sama, yaitu di 0819 081 74 kali 1. Ya, waktu yang tepat adalah besok pagi. Pemirsa bisa menghubungi narasumber kami, menelepon langsung. Anda bisa menceritakan permasalahan yang Anda alami di nomor yang sama ya, Anda ya, di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami juga mengucapkan terima kasih buat kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih buat kerjasama dari Anda. Nah, mungkin selama kami siaran ada sikap kami, tutur kata kami ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati pemirsa, kami juga mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ya, tujuan dari acara ini adalah supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, kami juga ini ya pemirsa mau mengingatkan bahwa Anda masih tetap dapat menyaksikan siaran ulang dari New Life yang kemarin. Melalui Facebook, melalui akun New Life Spasi Batam TV, Anda bisa melihat di sana, Anda bisa bergabung, Anda bisa melihat siaran kami yang minggu-minggu kemarin. Ya, terima kasih banyak pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, Batam TV. New Life.